Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Sudah siapkah kalian sekarang belajar IPA? Mudah-mudahan siap ya. Tetap semangat meskipun kita belajarnya masih dalam keadaan daring. Mari pembelajaran ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan materi bab 3 tentang pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Adapun kompetensi dasarnya juga masih sama, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem serta adanya pemanasan global. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang kedua, menjelaskan penyebab pemanasan global. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya efek rumah kaca. Yang keempat, menjelaskan dampak dari pemanasan global. Yang kelima, menyebutkan cara pengendalian pemanasan global. Pernahkah kalian merasa bahwa lama-kelamaan suhu suatu bumi semakin panas? Kenapa demikian? Ada yang tahu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer bumi dan permukaan bumi serta perubahan yang secara permanen yang dapat mengubah iklim bumi. Beberapa penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama adalah asap pabrik. Yang kedua, polusi asap kendaraan. Yang ketiga, penggundulan hutan. Yang keempat, penggunaan AC dan hair dryer. Yang kelima, pembakaran sampah secara berlebihan. Di mana kelima penyebab tadi itu dapat menyebabkan efek rumah kaca. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asap pabrik. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, juga gas metana. Asap pabrik berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia. Asap pabrik juga mengandung gas-gas berbahaya yang menyebabkan suhu bumi memanas dan akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon yang berakibat menjadi efek rumah kaca bagi bumi. Penyebab yang kedua, polusi asap kendaraan. Salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah polusi kendaraan. Asap-asap kendaraan akan menyumbangkan polusi udara yang mengandung berbagai macam gas yang merugikan dan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik ke atas hingga kemudian menyebabkan memanasnya suhu bumi. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Penyebab yang ketiga, penggundulan hutan. Kamu tahu nggak kalau pohon itu bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen? Ada yang tahu dengan cara apa? Ya, betul, yaitu dengan cara fotosintesis ya. Dengan bahan baku air dan karbon dioksida dan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan oksigen. Itulah kenapa pentingnya pohon, karena pohon bisa mengubah gas jahat menjadi gas yang baik dan bermanfaat. Penggundulan hutan dan pembakaran hutan berarti mengurangi jumlah pohon yang berfungsi sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Ketika hutan-hutan digunduli, maka proses penetralisasi udara akan sulit dilakukan. Berarti di sini jumlah oksigennya juga akan berkurang.
Selain itu, produksi karbon akan sulit dikendalikan, berarti semakin banyak. Hal itu akan menyebabkan cepatnya proses penipisan lapisan ozon. Penyebab yang keempat yaitu penggunaan AC, kulkas, hairdryer secara besar-besaran. AC, kulkas, dan hairdryer adalah benda-benda elektronik yang akan memproduksi banyak sekali gas CFC atau dinamakan dengan klorofluorokarbon. Penggunaan benda tersebut akan memicu pemanasan suhu bumi sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tipisnya lapisan ozon. Penyebab yang kelima yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Banyak orang yang membakar sampah rumah tangganya seperti kantong plastik, botol plastik, karet, ban, atau yang lainnya yang kemudian hasil bakarannya itu ditinggal begitu saja. Padahal plastik itu jika dibakar sangat berbahaya loh. Selain plastiknya, hasil bakaran yang ditinggalkan juga sangat berbahaya karena akan memunculkan gas metana yang juga berbahaya bagi bumi. Kita berbicara tentang efek rumah kaca. Bicara mengenai lapisan ozon dan penipisannya, otomatis akan bersangkutan pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga merupakan salah satu hal yang sering kita dengar sebagai penyebab pemanasan global. Sebenarnya, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah fenomena ketika panas matahari di bumi terperangkap sehingga bumi menjadi semakin panas. Efek rumah kaca ini dibutuhkan bumi untuk menjaga perbedaan suhu di siang hari dan malam hari supaya tidak terlalu berbeda. Namun, jika terlalu banyak sinar matahari yang terperangkap juga bisa akan berbahaya bagi kehidupan di bumi. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana proses bentuknya efek rumah kaca. Ketika panas matahari yang masuk ke bumi, maka akan merambat melalui atmosfer, di mana panas matahari tersebut ada yang sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan ke atmosfer bumi. Yang diserap oleh bumi maka digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Sedangkan yang sebagiannya yang tidak diperlukan akan dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer bumi. Namun, jika bumi diibaratkan sebagai rumah kaca, sinar matahari yang harusnya keluar melalui atmosfer tadi tidak keluar sebagaimana mestinya. Sehingga bukannya keluar, namun sinar itu akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi karena terhalang oleh gas-gas penyebab terjadinya efek rumah kaca. Begitulah mengapa proses ini disebut sebagai proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat disebabkan oleh beberapa gas. Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca antara lain adalah yang pertama, karbon dioksida. Yang kedua, belerang dioksida. Yang ketiga, nitrogen monoksida. Yang keempat, senyawa-senyawa organik seperti CFC atau klorofluorokarbon. Dan tambahannya lagi adalah gas-gas metana. Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan cuaca dan iklim. Karena temperatur bumi semakin tinggi, di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak, sehingga akan menghasilkan cuaca yang ekstrim.
Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, sehingga beberapa menjadi basah dan bagiannya juga menjadi kering. Yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Mengapa ini bisa terjadi? Dikarenakan temperatur ataupun suhu bumi semakin meningkat, maka otomatis es-es yang ada di kutub menjadi mencair. Dengan mencairnya es yang ada di kutub akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga adalah menurunkan hasil pertanian. Ini kenapa terjadi? Karena suhu bumi semakin meningkat, maka akan menyebabkan tanah menjadi kering yang akhirnya nutrisinya berkurang, sehingga akan menurunkan hasil pertanian. Bahkan lama-kelamaan jika nutrisinya hilang akan menyebabkan kegagalan panen. Dampak yang keempat adalah pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Biasanya cuaca yang ekstrim ataupun suhunya yang akan semakin naik ataupun semakin turun yang ekstrim juga akan berpengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah hewan-hewan yang ada di kutub. Jika misalkan pinguin ataupun beruang yang ada di kutub, karena suhu yang di kutubnya semakin panas yang akhirnya esnya mencair, maka hewan tersebut tidak mampu beradaptasi yang akhirnya akan menjadi punah. Begitu juga dengan tumbuhan yang tidak mampu beradaptasi karena cuaca yang ekstrim, akan terjadi kepunahan yang akhirnya akan merusak suatu ekosistem. Bahkan ada suatu kejadian di negara Australia, karena cuaca yang sangat tinggi, hampir di atas 50 derajat, ada beberapa orang sampai puluhan orang meninggal karena tidak mampu beradaptasi dengan cuaca panas. Begitu juga ketika cuaca yang sangat dingin dan sangat ekstrim, manusia ada juga yang tidak mampu beradaptasi yang akhirnya juga akan meninggal. Dampak yang kelima adalah pengaruh terhadap kesehatan manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada kejadian di suatu negara karena cuaca yang sangat ekstrim, misalkan panas yang ekstrim dan dingin yang sangat ekstrim, menyebabkan beberapa orang meninggal dunia karena tidak mampu beradaptasi. Untuk yang kelima ini adalah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, karena akan menimbulkan beberapa macam penyakit. Misalnya adalah demam berdarah, malaria, dehidrasi, ataupun stres. Kenapa stres? Pasti, kenapa? Karena dengan cuaca yang panas sangat tidak nyaman yang akhirnya akan menyebabkan stres. Nah, itulah beberapa dampak dari pemanasan global. Berikutnya, upaya pengendalian pemanasan global. Upaya ini ada 3, yaitu mengubah perilaku pribadi, langkah antisipasi secara kolektif, dan yang ketiga adalah mengurangi gas CO2. Adalah mengubah perilaku pribadi. Apa saja perilaku pribadi yang bisa mengendalikan pemanasan global? Yaitu hemat listrik. Dengan hemat listrik berarti otomatis mengurangi bahan bakar batu bara, sehingga nantinya akan mengurangi pemanasan global. Berarti nanti kalian kalau alat-alat elektroniknya itu tidak gunakan, maka jangan di-on-kan, harus di-off-kan. Misalkan televisi ketika tidak ditonton maka harus dimatikan. Kadang ada juga orang yang tidak dilihat televisinya tapi on terus. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Berikutnya adalah menanam pohon. Menanam pohon ini merupakan upaya pengendalian pemanasan global secara perilaku pribadi. Kenapa? Karena dengan menanam pohon, maka pohon-pohon tersebut akan mampu melakukan fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut mampu digunakan oleh seluruh kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, otomatis
mengurangi gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut. Bagaimana cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor? Yaitu usahakan ketika kalian melakukan mobilitas yang tinggi, kalau bisa gunakan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Misalkan dengan menggunakan sepeda ataupun dengan jalan kaki jika itu jaraknya yang dekat. Jangan sampai ketika jaraknya yang dekat menggunakan kendaraan bermotor, itu perbuatan yang tidak bagus. Berikutnya, upaya pengendalian pemanasan global. Yang kedua dari langkah antisipasi secara kolektif. Kolektif berarti secara keseluruhan. Apa saja? Yang pertama adalah menggunakan energi alternatif. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan suatu aturan. Nah, bahkan sekarang ada yang menggunakan energi matahari ya, atau panel surya, yang itu sangat bagus karena tidak menghasilkan polusi udara ataupun gas-gas yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah melestarikan hutan ya. Hutan jangan sampai ditebang, apalagi dibakar. Dengan dibakar justru akan menghasilkan gas-gas yang bisa merugikan bumi ya. Harusnya adalah lestarikan hutannya. Jika sudah gundul maka harus ditanami kembali. Ya, yang ketiga adalah menghapus penggunaan CFC. Berarti bisa digunakan dengan bahan bakar yang lain ataupun alternatif yang lain. Yang keempat adalah memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Bahkan sekarang ada program kendaraan mobil yang menggunakan bahan bakarnya adalah menggunakan energi listrik, tidak menggunakan BBM. Dengan menggunakan energi listrik ini tidak akan menghasilkan polusi udara, justru ini akan baik bagi udara yang ada di bumi. Itu adalah langkah antisipasi secara kolektif. Sedangkan yang ketiga, upaya pengendalian pemanasan global adalah mengurangi gas CO2. Bagaimana cara mengurangi gas CO2? Yang pertama adalah menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak ya, supaya nanti tumbuhan tersebut juga akan menghasilkan oksigen yang banyak pula karena dengan cara proses fotosintesis. Yang kedua adalah mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif ya. Tadi sudah dijelaskan pada bagian yang langkah antisipasi secara kolektif ya. Jadi bisa diganti dengan bahan bakar alternatif lain, misalkan dengan energi listrik untuk kendaraan, ataupun untuk pembangkit listrik bisa diganti dengan pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, ataupun tenaga surya atau tenaga cahaya matahari. Itulah upaya pengendalian pemanasan global. Nah, untuk pertemuan ini ada tugas, silakan kalian kerjakan 3 nomor tugas ini. Lalu hasilnya silakan japri ke ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan hari ini kita paham, kita mengerti, dan kita juga semuanya mampu ikut melestarikan bumi ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan adanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.